Halo teman-teman, kemarin kan Anda ingat ya, kita sidang hari tanggal 22 ya, hari Selasa 22 Oktober, di mana terjadi deadlock ya, terjadi kebingungan antara gue penggugat dengan si hakim gitu ya. Hakim ini error menurut gua dan kita duga dia sengaja melanggar hukum, teman-teman. Apa hukum yang dia langgar? Jadi gini, banyak orang nggak paham sebenarnya apa yang terjadi pada sidang tersebut ya. Si hakim ini diduga sengaja tidak mengucapkan yang seharusnya dia ucapkan. Jadi gini, hakim tuh harus mengucapkan di dalam setiap persidangan bahwa sidang ini dibuka dan terbuka untuk umum, dia ketok palu 3 kali. Yang dia lakukan adalah dia mengatakan sidang dibuka. Dia tidak mengatakan sidang dibuka untuk umum. Itulah yang gue pertanyakan, oke? Kenapa gue pertanyakan? Karena gue tahu dia sengaja. Karena gue menduga dia sengaja melanggar hukum. Dia sengaja melanggar undang-undang pengadilan pajak. Makanya gue bertanya, Yang Mulia Majelis Hakim, apakah sidang ini dibuka dan terbuka untuk umum? Karena tadi Majelis Hakim mengatakan bahwa sidang dibuka. Majelis Hakim tidak mengatakan bahwa sidang dibuka untuk umum. Oke, kenapa gue bertanya seperti itu? Karena arahnya adalah gue pengen sidang ini terbuka untuk umum. Sedangkan si oknum hakim ini, yang kita duga ya oknum hakim itu tidak mau mengatakan bahwa sidang dibuka untuk umum. Itu yang gue permasalahkan. Oke, kita nonton ulang teman-teman ya. Kita nonton ulang supaya lu tahu sebenarnya apa yang terjadi pada waktu itu ya. Gue sharing ya, biar teman-teman tahu nih. Jadi ini adalah sidang waktu itu ya, ini sidang ketika mau dibuka ya, ketika mau dibuka. Mari kita cermati apa yang diucapkan oleh si orang diduga oknum hakim Andre ini ya. Oke, siap. Selanjutnya pemeriksaan sengketa yang diajukan oleh Supan. Sidang nyatakan dibuka. Dari terbanding siapa yang Nah, dia mengatakan sidang dinyatakan dibuka. Dia bukan orang bodoh, teman-teman ya. Dia bukan orang bodoh. Si Andre ini bukan orang bodoh. Dia paham hukum acara pengadilan, tapi sengaja dia langgar. Oke, kita ulang, kita ulang, kita ulang. Kita ulang ya. Belum mulai. Supan. Sidang nyatakan dibuka. Dari terbanding Tuh. siapa Oke, teman-teman ya. Paham ya teman-teman ya? Paham ya apa yang gue permasalahkan ya? Yang gue permasalahkan adalah dia tidak membuka sidang dengan dibuka untuk umum. Dia hanya mengatakan sidang dibuka. Ini adalah kesengajaan, teman-teman ya. Gue menduga ini kesengajaan. Kenapa? Karena dia bukan orang bodoh. Dia bukan hakim yang baru kemarin sore jadi hakim. Tidak. Dia sudah jadi hakim yang sangat lama. Bahkan sudah tua seperti orang ini ya. Nah, tetapi dia sengaja melakukan pelanggaran hukum. Mari kita lihat komentar orang-orang, teman-teman ya. Komentar orang-orang ini luar biasa, penggugat teruskan kerja terus, bla bla bla. Negara ini bukan milik bukan milik orang jujur dan baik ya. Luar biasa mental ko awan katanya bla bla bla. Nah, menarik nih ya, ada satu komentar yang menarik nih sengaja belum gua kasih like teman-teman ya, karena mau gue bahas di video ini ya. Ini dia Bapak Wahyu Eko Putro. Oke, thank you Pak Wahyu ya luar biasa. Ini tanda bintang. Tanda bintang antara dia membership ya. Tanda bintang ini ada dia membership. Dia orang yang support gue. Dia orang yang support pajak smart ini. Luar biasa. Thank you Pak Wahyu ya luar biasa banget orang ini orang baik ya. Dia kasih kita peraturan, teman-teman ya, peraturan Ketua Pengadilan Pajak Per nomor 1 tahun 2010, Per nomor 1 tahun 2010 ya tentang tata tertib persidangan pengadilan pajak. Ada teman-temannya Per 1 tahun 2010, Ketua Pengadilan Pajak. Pasal 7 mengatakan sidang pemeriksaan banding atau gugatan di pengadilan dan pengucapan putusan dilaksanakan terbuka untuk umum. Ini sudah clear, teman-teman ya, clear. Sidang pengadilan pajak itu dibuka dan terbuka untuk umum. Tata tertib pelaksanaan persidangan. Pasal 16. Pasal 16 mengatakan hakim ketua atau hakim tunggal setiap memulai persidangan, teman-teman ya, menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum dengan ditandai pengetukan palu. Oke? Ayat 2-nya, pengetukan palu untuk membuka dan menutup sidang sebanyak 3 kali. Oke? Jadi si Andre ini melanggar 2 kali ya. 2 pelanggaran. Pelanggaran pertama adalah dia tidak mengatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Dia hanya mengatakan sidang dibuka. Ini diduga sengaja. Teman-teman ya, diduga sengaja karena dia tidak mau sidang ini dibuka untuk umum. Dia tidak mau sidang ini terbuka untuk umum. Ini oknum, teman-teman ya, diduga oknum. Oke. Yang kedua, dia ketok palu hanya sekali. Dia tidak mengetok 3 kali. Oke. Jadi pelanggarannya berlipat-lipat nih si oknum hakim Andre ini ya, teman-teman ya. Dan kita sudah laporkan ke KY, teman-teman ya.
Kita sudah laporkan ke KY dan gua akan, menempuh upaya hukum berikutnya teman-teman ya, kita nantikan di video berikutnya ya. Jadi buat teman-teman yang tidak paham dan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada sidang tanggal 22 kemarin, inilah yang terjadi, bahwa si oknum hakim ini, diduga oknum hakim ya, sengaja untuk melanggar hukum pengadilan pajak. Jadi seorang hakim ketua dengan sengaja meremehkan pengadilan, dengan sengaja tidak mau patuh pada hukum acara pengadilan pajak. Sehingga kami terpaksa bertanya, gua sebagai penggugat terpaksa bertanya, "Yang mulia hakim, apakah sidang ini dibuka dan terbuka untuk umum atau hanya dibuka saja?" Kan? Tapi pertanyaan gua tidak mau dia jawab. Dia mengatakan, "Lu tidak punya hak untuk bertanya. Lu tidak punya hak untuk ngomong selain yang gue tanyakan." Gila, luar biasa ya si oknum hakim ini ya teman-teman ya. Tetapi ingat teman-teman ya, punya kewenangan bukan berarti boleh sewenang-wenang. Walaupun hakim itu kandangnya dia ya, walaupun itu kandangnya dia merasa berkuasa, dia merasa punya kewenangan. Nanti kalau sudah kita bawa ke kantor polisi, kalau sudah kita bawa ke pengadilan negeri, beda cerita teman-teman ya, sudah di kandang orang lain. Kalau sudah kita bawa ke komisi yudisial, sudah di kandang orang lain. Nanti kita lihat bagaimana teman-teman ya, dan kita akan adukan juga ke Kementerian Keuangan dan juga ke Mahkamah Agung. Biar si oknum ini bisa belajar bahwa negara hukum ini harus dipatuhi, hukum harus dipenuhi, dipatuhi. Nggak boleh sembarangan, nggak boleh sewenang-wenang. Jangan mentang-mentang lu punya kekuasaan, lu hakim, lu boleh bertindak sewenang-wenang di ruang pengadilan. Nggak bisa, ya nggak boleh. Hukum sudah ada aturannya. Pengadilan pajak sudah ada hukumnya. Walaupun lu hakim yang punya kekuasaan, lu tetap harus patuh pada hukum yang berlaku di negara kita. Gitu ya, Saudara Andre, kita sangat miris ya dengan pengadilan pajak seperti ini, dengan diduga oknum hakim seperti ini yang tidak mau memberikan keadilan kepada masyarakat, yang tidak mau sidang dibuka untuk umum, yang maunya sidang tertutup, yang mana kita duga mungkin ya, mungkin saja potensi untuk meminta duit atau korupsi, atau dia sudah dapat duit dari si tergugat. Kita tidak tahu, teman-teman, kita tidak tahu ya, kita hanya menduga-duga saja ya. Tetapi seorang hakim yang benar seharusnya membuka sidang dengan terbuka untuk umum dan dia sengaja, kita menduga dia sengaja untuk melanggar hukum. Oke? Itu ya teman-teman ya, semoga terbantu. Sampai jumpa lagi.